Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Nvidia GTX 750 Ti baru dengan tampilan yang paling menggoda. Nah, kalau dipakai buat gaming sama editing di tahun 2025 ini, kira-kira gimana ya? Kita bahas selengkapnya, tapi sebelum dilanjutkan, yuk bantu channel saya menggapai mimpi di tahun yang rumit kali ini. Caranya dengan tekan tombol subscribe, lonceng, share ke teman-teman, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Hingga saat video ini dibikin, cukup banyak merek lain yang menjual dengan GPU sejenis, nggak terkecuali Aizurike, dan rata-rata harga jual barunya ya mirip-mirip ya, di kisaran 900 ribuan. Begitupun juga dengan Aizurike nih, harga barunya dijual di angka 950 ribu rupiah. Dan bakal lebih murah lagi kalau kalian pakai voucher, harganya hanya 700 ribuan. Nah lo, apa nggak menggoda? Yang bekas minggir. Tapi sayangnya stok barang yang dijual adanya hanya di toko oranye ya. Saya cek di toko hijau itu nggak ada sih. Biar kata pakai chipset Nvidia, dus Aizurike ini masih sama nih. Sama seperti yang sebelumnya, kubu merah juga. Dengan kombinasi warna hitam dan ungu. Nah bedanya kalau sekarang itu diplastikin ya, atau dibungkus plastik. Buat mastiin produk tersebut benar-benar baru dan belum tersentuh. Dalam paket penjualan, kalian cuma dapat satu buku manual buat instalasi driver sama VGA dan satu unit VGA pastinya. Dan ternyata tampilannya memang beda dari brand lain nih. Karena pakai dual fan ukuran berapa sih ini ya? 80 mili kali. Untuk bagian covernya ini hard plastik dan ada list biru buat pemanisnya. Kemudian heatsink di VGA ini juga cukup tebel nih. VGA ini nggak pakai power pin tambahan ya, makanya ini jadi inceran bagi sebagian carry hore. Di bagian display output ada satu kali HDMI, satu kali DVI, dan satu kali DSAP. Lanjut di bagian belakangnya ini polosan, nggak pakai cover atau metal backplate. Nah untuk panjang VGA ini kalau lihat di official store dari Aizurike, ini panjangnya hanya 210 mm dengan tingginya hanya 113 mm. Dan harusnya kalian nggak usah khawatir buat dipasang di casing yang kecil sekalipun. Karena nggak panjang-panjang banget ya. Salah satu kelebihan VGA Nvidia 1 ini adalah dukungan driver nih yang masih disupport hingga saat ini. Kebayang nggak sih? Umur GPU ini udah 11 tahun kalau dihitung kasar ya. Udah lama banget, tapi masih tetap didukung sama Nvidia. Begitupun juga seri Nvidia GTX 750 dan GTX 745. Selain itu udah dimatiin. So GeForce 700 series yang paling layak beli ya cuma 3 ini doang. Selebihnya mending di skip ya. Satu lagi, VGA ini iri daya. Tapi ada juga sih seri GTX 750 Ti yang butuh power pin tambahan. Nah kekurangannya, GPU tipe GTX 700 series ini memang support DirectX 12 ya, tapi hanya sebatas fitur level 11.0. So bikin sebagian game itu nggak bisa running lagi. Ya macam Assassin's Creed Valhalla, Mirage, God of War, atau game terbaru yaitu Marvel Rival. Dan untuk spesifikasinya bisa dilihat di video. VGA ini berjalan di PCIe Gen 30 X16 pakai memori 4GB DDR5 merek Hynix. Dan untuk spek yang lainnya juga nggak ada beda ya, dalam artian standar dari Nvidia GTX 750 Ti. Untuk TDP-nya sendiri hanya 60 watt dan power supply minimal ya hanya 250 watt tanpa pin power. Secara kemampuan gaming keseluruhan, VGA ini masih di atas AMD Radeon RX 550 atau Nvidia GT 1030. Hanya saja, sekali lagi ya, teknologi yang dibawanya nggak sebaik RX 550 maupun Nvidia GT 1030. Rekomendasi layar buat gaming baiknya itu di 900p ya, tapi sebagian game masih oke juga di resolusi 1080p. Seperti biasa, saya bakal uji coba kemampuan Nvidia GTX 750 Ti besutan Aizurike ini di PC Core i5 Gen 13, RAM 32GB DDR5, Windowsnya pakai Windows 11 dan juga driver terbaru saat video ini dibikin. Sekarang lanjut editing video tipis-tipis ya. Seperti biasa pakai Adobe Premiere 2024. Nah untuk video 4K sendiri waktu yang dibutuhkan cukup baik nih, yang mana hanya butuh waktu 1 menit 18 detik. Terus di resolusi 1080p hanya butuh waktu 25 detik.
Hasil ini jelas lebih baik bahkan dari AMD Radeon RX 580 sekalipun. So yang 550, 560 itu kalah telak. Inilah salah satu keunggulan Nvidia dibandingkan rivalnya di rentang harga yang kurang lebih sama. Nah untuk benchmark aplikasi, ya sayangnya cuma Cinebench R15 doang ya, sama 3D Mark yang sebagian bisa running dan sebagian nggak bisa running. Yang lainnya udah nggak support lagi, ya macam Blender Open Data. Untuk skor Cinebench R15 VGA ini dapat nilai 135,16 fps. Lebih baik dibandingkan Nvidia GT 1030, tapi hasilnya hampir mirip sama AMD Radeon RX 550 versi 4GB. Untuk 3D Mark-nya ya silakan kalian pantengin sendiri. PES 2025, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat, dan Unbound. Kenapa FIFA nggak ada? Ya karena memang udah nggak bisa running lagi FIFA 2024 ya. So yang masih bisa dijalankan hanya game PES 2025 alias eFootball 25. Nah di game ini masih cukup nyaman di resolusi 1080p, settingan low dengan frame rate yang cukup stabil di angka 60 fps. Kalau kalian maksa medium, VGA ini udah ngos-ngosan karena cuma dapet belasan fps. Terus di Forza sendiri settingan paling baik dengan frame rate yang cukup memadai adalah di settingan very low, tembus di angka 39 fps. Kalau di low maka dapat frame rate di angka 33 fps. Lanjut di game Need for Speed Heat nih. Kalau di settingan low 1080p tergolong pas-pasan juga sih di 30 fps. Kadang di bawah 30 fps. Tapi kalau di 900p maka bisa dapat frame rate di atas 40 fps. Terakhir game Need for Speed Unbound. Nah untuk Unbound sendiri cuma coba di satu resolusi doang ya, yaitu 1080p dengan mengaktifkan dynamic resolution scaling dengan target 60Hz. Kenapa diaktifin? Ya kalau dimatiin fps-nya bakal hancur ya. Di settingan low hasilnya tergolong pas-pasan juga sih, malah kadang jatuh di bawah 30 fps. Dan karena pakai DRS jelasnya mengurangi kualitas gambar game tersebut. Ya namanya kelas ginian, ya harus terima apa adanya. Apex Legends, Counter-Strike 2, Delta Force, PUBG, dan Valorant. Untuk Apex Legends ada dua pilihan nih ketika kalian mau mainkan game satu ini. Yang satunya berjalan di DirectX 11 dan satunya di atasnya. So PGA ini hanya bisa berjalan di DirectX 11. Di resolusi 1080p settingan low frame rate yang didapat cukup baik ya, karena bisa tembus di angka 80 fps. Ya walaupun rata-rata di kisaran 60 fps ya. Dan cuma 20 hingga 30an fps nih kalau di settingan ultra. So jangan dipaksa sih. Di Counter Strike 2 ini nggak ada pilihan resolusi 1080p. Mentoknya cuma di 1600 x 900p. Oke deh kalau gitu kita main di resolusi ini aja. Di settingan high dapat frame rate di kisaran 40 hingga 70an fps. Sedangkan kalau settingan low maka dapat frame rate di bawah 100 fps lebih. Lanjut di game yang tergolong baru nih karena rilis akhir tahun 2024 kemarin. Masih seger banget. Di resolusi 1080p settingan low, FSR-nya balance, maka frame rate yang didapat di angka 30 hingga 40 fps. Lebih baik lagi kalau di resolusi 900p nih. Hasilnya di angka 40 hingga 60 fps. Lanjut ke game PUBG, resolusi 1080p settingan very low dapatnya di angka 40 hingga 60 fps. Kalau diturunkan ke 900p hasilnya naik dikit nih, cuma nambah 10 fps. Ya lebih baik dibandingkan 1080p pastinya. Terakhir game Valorant. Biar tahu performa sesungguhnya kita mainkan di settingan high. Untuk resolusinya ya tetap di 1080p ya. Hasilnya cukup baik di angka 80 hingga 100 fps. Ya rata-rata sih di angka 80 fps.
Far Cry 6, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Untuk game Far Cry 6 sendiri, saya lebih menyarankan main di resolusi 900p ya, settingan low dan mengaktifkan FSR, biar dapat framerate yang memadai. Hasilnya ya rata-rata framerate-nya di angka 44 fps. Kemudian di GTA 5, di settingan high dan gak maksain juga di settingan lainnya, bisa dilihat di video ya, framerate yang didapat di angka 30 hingga 60 fps. Ya kalau mau jos gandos lagi, mainkan di settingan normal dengan settingan lainnya off ya. Kemudian di game Horizon Zero Dawn nih, settingan terbaiknya hanya di low resolusi 720p. Aduh, sedih banget ya. Framerate yang didapat cukup baik sih, di angka 40 fps. Sayangnya untuk minimumnya ini di bawah 30 fps. Nggak beda jauh juga sama Zero Dawn, Watch Dogs Legion pun harus mengalah di resolusi 720p settingan low. Framerate-nya tergolong pas-pasan juga nih, hanya di angka 30-an fps. Dan untuk Wukong sendiri mau settingan apa nih VGA? Udah kewalahan. Framerate yang didapat di bawah 20 fps. Bahkan di settingan rekomendasi pun framerate-nya hanya mentok di angka 26 fps. Dota 2, Resident Evil 4 Remake, Genshin, Honkai, dan Wuthering Waves. Untuk Dota 2 sendiri ini nggak bisa full screen eksklusif ya. Kalau maksa juga nggak ada resolusi 1080p. So kalau kalian mau main di 1080p ya terpaksa mode borderless. Nah di settingan ultra 1080p, framerate-nya bisa tembus di angka 50 fps ya. Cuma kalau battle-nya parah itu bisa di angka 30 fps. Ya kalau mau enak settingan low aja deh. Tapi Dota ini kalau nggak salah sih lebih ke CPU bond ya. Makanya kalau di low bisa ratusan fps. Lanjut Resident Evil 4 Remake nih. Resolusi 900p settingan prioritas performance hasilnya tergolong pas-pasan, cuma di angka 30 fps. Kadang nyentuh di atas 40 fps tapi kadang juga drop di bawah 30 fps. Lanjut ke Genshin Impact nih. Di Genshin sendiri resolusi 1080p settingan terbaiknya hanya di lowest ya. Kalau maksa di medium ya kurang stabil, bahkan low juga. Makanya yang paling baik itu di settingan lowest. Sedangkan game Honkai masih cukup oke di settingan medium resolusi 1080p. Lebih oke lagi kalau di settingan low nih. Dan terakhir Wuthering Waves yang hasilnya lebih baik kalau di settingan ultra performance. Walaupun kalian masih bisa juga sih di mode performance. Ya bisa dilihat sendiri perbandingan di videonya. Untuk suhu yang dihasilkan VGA besutan Isurik ini sendiri cukup adem karena suhunya masih di bawah 70 derajat Celcius dengan hotspot di angka 72 derajat Celcius. Cukup wajar juga sih karena pakai kipas dual fan ya, dan heatsink yang dipakai juga cukup tebal. Jadi secara nggak langsung membantu pendinginan yang lebih baik. Nah untuk sedotan daya listrik VGA ini di kisaran 40 watt ya. Ini kalau lihat di aplikasi GPUZ. Tapi untuk PC keseluruhan mohon maaf nih, saya nggak sempet coba. Malum di tempat yang baru ini kalau cabut kabel power dan pasang kembali itu suka jepret. Ya namanya juga ngontrak ya. Jadi terpaksa deh yang bagian ini di skip. Kesimpulannya untuk VGA 1 ini ya, kalau di rentang harga 700 ribuan pakai voucher ya, maka ini adalah pilihan terbaik untuk VGA baru non-pin power. Mau di battle apa coba? AMD Radeon R7 350? Ya kalah dong. AMD RX 550? Masih mahal juga harganya karena masih di angka 900 atau 800 ribuan ya. So tetap aja VGA ini alternatif paling oke untuk dibeli ya. Ya walaupun kalian harus terima teknologinya udah ketinggalan. So kalau mau editing dan gaming VGA ini masih cukup oke nih. Tapi kalau pure gaming kalian bisa pilih ke RX 550 ataupun RX 560. Nah gimana nih kalau menurut kalian pribadi? Silahkan tinggalkan komentar ya. Oke sampai di sini aja dulu bahasannya. Sekali lagi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan saya terima kasih udah mampir di NK Channel.